Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Azitra Khairani dan Aulia Zahara akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkenalan perawi dan karya-karyanya Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasai. Materi pembahasan, riwayat hidup, metode penyusunan kitab, kualitas hadis dalam kitab tersebut, pendapat dan kritik para ulama. Riwayat hidup. A. Abu Daud. Nama lengkap beliau ialah Abu Daud Sulaiman bin Ashi bin Ishaq bin Bashir bin Sihab bin Amar bin Amron al-Asdiq as-Sijtani, yang dalam literatur keilmuan klasik kita kenal dengan nama Abu Daud al-Azdi as-Sijtani. Di samping beliau ahli hadis, beliau juga merupakan ahli dalam fikih dan usul serta masyhur akan kewaraannya dan kesuhudanannya. Beliau dilahirkan tahun 202 Hijriah atau tahun 817 Masehi di Sijitan, yaitu sebuah desa kecil yang terletak di antara Iran dengan Afghanistan, dan beliau wafat pada tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi di Basra. Sejak kecil, Abu Daud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Riwayat hidup Sunan An-Nasai. Sunan An-Nasai nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibnu Syuaib ibnu Ali ibnu Sinan ibnu Bahar al-Khurasani al-Nasa. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah. Sunan An-Nasai ketika beliau berusia 15 tahun, beliau memulai pengembaraannya. Beliau belajar hadis di Khurasan, Irak, Saudi Arabia, Syria, Mesir, Aljazair, dan tempat lainnya. Beliau adalah tokoh ulama dan tokoh kritikus hadis. Banyak ulama setelah periode beliau nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan Imam Muslim di dalam pengetahuan tentang hadis. Karya-karya Sunan An-Nasai. Yang pertama, As-Sunan Kubro, lalu As-Sunan Mujtaba, Kitab Tamyiz, Kitab Ad-Du'afa, Khosais Ali, Musnad Ali, Musnad Malik, Manasik Al-Hajj. Metode penyusunan kitab. A. Abu Daud. Perhatian Abu Daud lebih terfokus pada segi redaksi matan hadis. Hal itu dikarenakan Abu Daud dalam kitab sunnahnya lebih memprioritaskan pada kajian fikih. Sering ditemukan adanya penyederhanaan rumusan matan hadis oleh Abu Daud karena dipandang akan menyulitkan pembaca yang ingin menyimpulkan kandungan fikihnya. Selain itu, penyederhanaan tersebut berkaitan dengan status hadis tersebut yang hanya menjadi penguat atau istidhad bagi unit hadis yang termuat di sub-bab yang sama. Metode penyusunan kitab Sunan An-Nasai. Kitab hadis Sunan An-Nasai ditulis dengan menggunakan metode Al-Sunan, yaitu metode penulisan hadis yang sistematikanya mengikuti bab-bab yang ada dalam kitab fikih, seperti bab At-Taharah, bab Al-Miyah, bab Al-Haid, bab Al-Ghusl wa Tayammum, dan bab-bab seterusnya yang sesuai dengan bab-bab dalam kitab fikih. Kualitas hadis dalam kitab tersebut. A. Kitab Abu Daud. Menurut Imam Abu Daud, hadis dapat dinamakan sunnah hanya karena riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sunnah Abu Daud ini, kita hanya berisi hadis yang berderajat sahih, tetapi juga memiliki kualitas lemah atau dhaif. Kualitas hadis dalam kitab Sunan An-Nasai. Karena Sunan An-Nasai masih memuat hadis-hadis majhul atau yang tidak diketahui, majruh atau hadis yang cacat,
doif, dan memuat perawi yang terkadang masuk dalam kategori al-juhalat atau bodoh, wairothikot yang tidak bisa dipercayai, al-gulat, salah, dan semacamnya. Alhasil, banyak ulama berselisih pendapat tentang kedudukan hadis An-Nasa'i dalam kategori kesohihannya. Bagaimanapun, jumlah hadis yang diperdebatkan itu tidak terlampau banyak dibanding hadis-hadis yang sahih dan belum terdapat dalam literatur ulama sebelumnya. Maka secara umum mayoritas ulama menilai Sunan An-Nasa'i sebanding dengan Sunan Abu Dawud. Pendapat dan kritik para ulama. A. Abu Daud. Al-Khatib berkata, kitab Sunnah Abu Dawud adalah sebuah kitab yang mulia, yang belum pernah disusun sesuatu kitab yang menerangkan hadis-hadis hukum sepertinya. Pendapat dan kritik ulama tentang Sunan An-Nasa'i. Para ulama berbeda penilaian terhadap An-Nasa'i. Di antara mereka ada yang penilaiannya positif dan ada yang menilai negatif. Ulama-ulama yang menilai positif pada umumnya dari segi ketelitian periwayatan. Jalal ad-Din As-Suyuti menjelaskan bahwa An-Nasa'i lebih kuat menerima riwayat dibanding Muslim. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Syukron ala kulli ihtimamikum. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.